Perang Tabuk. Perang penaklukan Mekah itu merupakan perang yang memisahkan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang buruk ya, yang jahat ya. Sesudah itu tidak ada lagi tempat untuk meragukan tentang risalah Rasulullah. Ternyata di sana di Mekah itu masih ada kekuatan yang menghalangi orang-orang muslim untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu kebaikan ya. Karena kekuatan orang Romawi, kekuatan militernya ya, itulah yang menghalangi orang-orang muslim untuk beribadah. Kejadian ini dimulai, latar belakang terjadi peperangan Tabuk ini dimulai dengan terbunuhnya duta Rasulullah, duta dari Rasulullah yang bernama Al-Haris bin Umair di tangan Syurabil bin Amr Al-Ghasani ya. Saat itu Al-Haris itu membawa surat yang ditujukan untuk pemimpin Busro. Setelah itu Rasulullah mengirimkan satuan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisa. Kemudian harus bertempurlah pasukan tadi dengan orang-orang Romawi, pasukan Romawi. Dengan pertempuran yang ada di Mut'ah tanpa membawa hasil yang berarti dari orang-orang zalim itu. Tapi peristiwa itu membuat bangsa Arab itu terpengaruh ya. Kaisar yang tidak bisa mengelak pengaruh yang sangat menguntungkan orang muslim dari peperangan Mut'ah itu bisa dilihat dari banyaknya orang-orang atau kabilah-kabilah suku-suku Arab yang melepaskan diri dari kekuasaan kaisar lalu bergabung kepada orang-orang muslim. Lama-kelamaan ini yang membuat kekuasaannya membahayakan kekuasaan mereka di wilayah Arab. Jadi orang Romawi itu merasa terancam dengan pengaruh orang-orang muslim ya. Maka tak ada pilihan lagi bagi orang-orang Romawi untuk menghancurkan kekuatan orang muslim. Orang-orang Romawi ini melakukan suatu kejahatan ya, hingga membuat resah wilayah-wilayah Arab. Dengan pertimbangan seperti ini, maka belumlah sampai 1 tahun setelah perang Mut'ah, Kaisar sudah mempersiapkan pasukan Romawi dan Arab yang tunduk kepada kekuasaannya dari Bani Ghassan dan bani-bani yang lain. Untuk itu mereka siap untuk berperang sebesar-besarnya. Banyaknya informasi yang datang ke Madinah tentang persiapan pasukan Romawi untuk bertempur melawan orang Muslim. Hingga setiap detiknya orang-orang Madinah itu, penduduk Madinah dibayangi oleh perasaan takut. Setiap mereka mendengar suara yang terasa aneh ya, pasti mereka berpikir itu adalah suara pasukan Romawi. Nah, ini dijelaskan oleh Umar bin Khattab, dan pada waktu itu Rasulullah menghindari istri beliau selama sebulan penuh. Sedangkan para sahabat sendiri tidak tahu menahu apa yang terjadi yang sebenarnya, hingga mereka mengira bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istri beliau ya. Hal inilah yang membuat kekhawatiran di hati para sahabat. Umar berkata, "Aku mempunyai seorang sahabat karib dari Ansor. Apabila aku sedang tidak ada di tempat, maka dia akan mendatangiku lalu menyampaikan kabar yang perlu disampaikan. Dan jika dia tidak ada di tempat, maka akulah yang mendatanginya dan mengabarkan apa yang perlu kukabarkan." Keduanya menetap di dataran tinggi di Madinah dan secara bergilir mereka biasa menemui Nabi. Pada waktu itu aku dirasuki perasaan takut
Kalau-kalau ada di antara Raja Ghassan yang menurut informasi akan menyerang kami. Dada kami benar-benar dipenuhi tanda tanya mengenai masalah ini. Tiba-tiba rekan karibku dari Ansor mengetuk pintu rumahku sambil berkata, "Bukalah, bukalah. Apakah orang Ghasani sudah tiba?" Tanyaku tak sabar. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi istri-istri beliau. Jadi ini datang dari sahabatnya Umar, bukannya tentang pasukan Romawi, tapi dia menceritakan bahwa Rasulullah itu menjauhi istri-istri beliau. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa dia berkata, "Sebelumnya kami sudah membicarakan Bani Ghassan yang hendak menyerang kami. Saat rekanku mendapatkan giliran ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kembali pada waktu dan langsung mengetuk pintu rumahku keras-keras. Apakah dia sedang tidur?" Tanyanya kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang mengetuk pintu itu bertanya dengan orang yang di rumah itu dengan pertanyaan seperti tadi, apakah dia sedang tidur? Aku kaget sekali dan langsung keluar menemui orang tadi ya, menemuinya. Dia berkata lagi, "Telah terjadi masalah yang sangat besar." "Apa itu? Apakah orang Ghassan sudah tiba?" Aku bertanya. "Bukan, bahkan lebih besar dan lebih panjang dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istri beliau." Jadi bukannya masalah orang-orang Ghassan yang datang ke Madinah, tetapi yang paling besar menurut para sahabat itu adalah keadaan istri dan Rasulullah ya pada saat itu. Saat itu dianggap rawan. Setelah mereka harus menghadapi pasukan Romawi, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah sedang menjauhi istri-istri beliau ya. Orang munafik senang sekali dengan keadaan seperti itu. Orang-orang munafik itu walaupun sudah melihat keberhasilan Rasulullah dalam berbagai peperangan ya, dan kekuatan apa yang telah ditampilkan oleh orang-orang Islam, mereka tidak berani. Namun mereka masih saja berharap mewujudkan keinginan mereka untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Karena apa? Karena mereka ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka mulai membuat konspirasi, membuat taktik ya. Taktik dengan mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Diror. Jadi orang-orang munafik itu mendirikan masjid sebagai bentuk pengingkaran dan hendak menciptakan perpecahan antara orang-orang muslim ya pada saat itu ya, serta menampung orang-orang yang bakal memusuhi Allah dan Rasulnya, entah itu Yahudi, entah orang munafik yang lain, itu diletakkan di sana di Masjid Diror tadi. Lalu mereka menawarkan kepada Rasulullah agar sholat di dalamnya. Untuk apa? Agar orang-orang terkecoh, orang-orang muslim itu terkecoh sehingga berpikir bahwa masjid itu hanyalah sekedar kedok belaka. Tetapi sebenarnya ya masjid itu untuk memusuhi orang muslim sekaligus untuk membuat orang munafik itu aman dari pengaruh-pengaruh luar. Namun Rasulullah tidak memenuhi tawaran orang munafik yang mengajak sholat di sana ya. Hingga setelah pulang dari peperangan itu ditangguhkan, Rasulullah tidak ke sana sampai peperangan selesai. Karena Rasulullah berfokus untuk mempersiapkan peperangan. Mereka gagal hingga Allah melecehkan mereka serta memperlihatkan niat jahat mereka hingga akhirnya Rasulullah menghancurkan Masjid Diror sepulang dari peperangan. Allah tampakkan bahwa
itu adalah bentuk untuk mengecoh saja, bukan untuk ibadahnya orang mukmin, tapi untuk orang munafik. Ada informasi yang berbeda-beda, simpang siur ya, antara informasi yang diterima di sini dengan yang diterima oleh orang muslim yang ini itu berbeda. Hingga kemudian ada serombongan orang yang datang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak. Ya, mereka berdagang minyak. Mereka mengabarkan bahwa Heraklius sudah menyiapkan segelar pasukan yang amat besar berkekuatan 40.000 prajurit yang dipimpin oleh seorang pembesar Romawi. Yang terdengar itu ya. Lalu beberapa kabilah bergabung dengan orang-orang Romawi tadi ya. Seperti kabilah Lakhm, Judzam dan lainnya. Juga kabilah dari Arab yang beragama Nasrani. Pasukan mereka yang terdepan sudah tiba di Balqa. Begitu keadaan cukup rawan itulah yang harus dihadapi oleh orang-orang muslim. Nah, keadaan tadi setelah pasukan itu ada yang sudah sampai di Balqa, ternyata pada saat itu kemarau panjang, kemarau yang membuat panas dan kering ya, cuaca jadi panas dan kering. Jadi keadaan itu bertambah sulit. Sementara buah-buahan juga mulai masak sehingga mereka lebih suka berada di kebun buah-buahan dan keteduhan pohon-pohonnya. Jarak yang harus mereka tempuh jika harus berperang sangat jauh lagi sulit. Jadi itu karena sudah peperangan pasukannya sudah banyak ya, orang-orang muslim itu ada yang terlena karena tadi hasil kebunnya panenan mereka sudah seharusnya dipanen. Juga mereka merasa bahwa kalau kemarau itu ya harusnya berleha-leha gitu ya. Nah, Rasulullah pun memandang keadaan itu dengan cara bijaksana. Apabila beliau bermalas-malasan dan menghindar dari peperangan melawan pasukan Romawi atau membiarkan pasukan Romawi menjara wilayah yang sudah tunduk pada Islam dan bergabung dengan Madinah, maka justru akan membawa akibat yang menguntungkan bagi dakwah Islam dan pamor militer umat muslim. Jahiliyah yang masih merasuki jiwa manusia seperti seusai perang Hunain bisa bangkit kembali, dan orang-orang munafik yang selalu mencari celah untuk menancapkan tombak atau sebagai musuh dalam selimut ya. Sementara pada saat yang sama pasukan Romawi melancarkan serangan dari arah depan kepada orang-orang muslim. Nah, upaya yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat itulah dalam bentuk peperangan, dakwah, itulah cara untuk menyebarkan Islam. Peperangan dan aktivitas militer seakan tak pernah berhenti dan tak ada ujungnya. Rasulullah menyadari semua itu. Karena itu beliau memutuskan untuk berangkat menghadapi pasukan Romawi di perbatasan mereka. Sekalipun saat itu cukup sulit dan berat. Beliau tidak ingin membiarkan pasukan Romawi masuk lebih jauh ke wilayah Islam.